Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Ambarwati dari program studi biologi dengan NIM 221411009. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Novianti selaku dosen pengampu dari mata kuliah biologi sel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang membran sel dan sitoskeleton yang terdapat pada topik 7. Membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel ini memisahkan sel dari cairan intersititial di sekitarnya. Pembentukan membran sel ini dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Lalu di sini terdapat 8 fungsi membran sel, yaitu yang pertama, melindungi sel. Nah, fungsi ini merupakan fungsi paling utama dari membran sel. Membran sel ini akan melindungi keutuhan bagian dalam pada sel. Lalu yang kedua, ada menyelubungi sel. Membran sel akan memberikan batas sekaligus menyelubungi suatu ruangan yang disebut kompartemen. Lalu yang ketiga, ada interaksi antar sel. Nah, membran sel ini bertanggung jawab terhadap interaksi antara satu sel dengan sel lainnya. Hal ini terjadi pada organisme yang memiliki banyak sel. Lalu yang keempat, ada mengatur pertumbuhan sel. Pengaturan ini dilakukan melalui keseimbangan antara endositosis dan eksositosis. Lalu yang kelima, sebagai transfer informasi. Membran sel ini juga memiliki peran dalam mentransfer informasi antara sel satu dengan sel lainnya. Yang keenam ini sebagai perantara zat. Nah, zat terlarut yang ingin keluar akan diperantarai oleh membran sel. Hal inilah yang membuat membran sel memiliki fungsi sebagai perantara. Lalu yang ketujuh, sebagai pembawa reseptor. Membran plasma akan membawa reseptor yang termasuk tempat pelekatan untuk zat-zat tertentu yang telah berinteraksi dengan sel. Lalu yang terakhir ini sebagai transportasi lintas membran sel. Salah satu bagian penting ini yang berkelanjutan dari kehidupan sel adalah membuang limbah serta mengambil nutrisi. Lalu kita akan membahas tentang 3 komponen struktur penyusun membran sel. Yang pertama, lipid atau fosfolipid memiliki 2 bagian, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik yaitu terdiri dari gliserol, fosfat, dan gugus tumbuhan. Lalu hidrofobik yaitu bagian yang terdiri dari asam lemak. Yang kedua yaitu protein. Protein ini juga memiliki 2 bagian, yaitu integral dan perifer. Integral yaitu protein yang tertanam dalam membran sel, dan perifer yaitu protein yang melekat di bagian luar membran sel. Yang ketiga ada karbohidrat atau oligosakarida. Ketika glukosa yang menempel dengan lipid, maka bisa disebut dengan glikolipid. Dan ketika glukosa yang menempel dengan protein, maka disebut glikoprotein. Baiklah, di sana telah tertera gambar membran sel yang sudah diperbesar yang tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama ini keseluruhan yang disebut phospholipid bilayer karena memiliki 2 lapisan, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Kemudian ada protein integral yang menembus membran sel. Lalu ada protein perifer yang menempel pada bagian sisi dari phospholipid. Kemudian juga ada glikolipid yaitu karbohidrat yang menempel pada lipid. Lalu ada glikoprotein yaitu karbohidrat yang menempel pada protein. Lalu kita akan membahas transportasi zat. Transportasi zat ini dibedakan menjadi 2, yaitu transfer aktif dan transfer pasif. Transfer aktif merupakan sistem transportasi zat yang membutuhkan energi. Nah, transfer aktif ini berkebalikan dengan transfer pasif yang mengandalkan sifat dari zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Lalu yang kedua ada transfer pasif. Nah, transfer pasif ini merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Beda dengan transfer aktif tadi yang menggunakan energi. Dalam transfer pasif ini, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Zat-zat polar akan sulit melewati membran sel, karena membran sel salah satu pembentuknya adalah lemak. Transfer aktif juga dibagi menjadi 3, yaitu pompa ion
endositosis dan eksositosis. Pompa ion ini jika ada 2 ion kalium yang masuk ke dalam sel, maka 1 ion kalium harus dipaksa untuk keluar dari sel. Inilah alasan mengapa transfer aktif ini membutuhkan energi, karena jumlah ion kalium harus selalu lebih tinggi dibanding jumlah ion natrium. Lalu ada endositosis. Endositosis ini merupakan proses memasukkan zat makromolekuler ke dalam sel dengan cara membungkusnya dengan membran plasma. Zat makromolekuler ini dipindahkan dapat berbentuk padatan, fagositosis, ataupun cairan pinositosis. Yang ketiga ada eksositosis, yakni mengeluarkan zat. Beda dengan endositosis tadi yang memasukkan zat. Eksositosis ini mengeluarkan zat makromolekuler hasil metabolisme dari dalam sel keluar sel. Eksositosis ini dilakukan dengan cara membungkus zat makromolekuler dengan membran plasma lalu dikeluarkan dari sel. Lalu yang kedua ada transportasi pasif, dibedakan menjadi 3, yaitu difusi langsung, difusi terbantu, dan osmosis. Difusi langsung ini adalah proses perpindahannya suatu zat yang berkonsentrasi tinggi menuju zat yang memiliki konsentrasi lebih rendah, sehingga konsentrasi keduanya seimbang. Difusi langsung ini terjadi secara spontan tanpa perantara dan energi. Difusi terjadi karena sifat dari molekul-molekul yang bergerak. Difusi langsung juga terjadi pada transfer oksigen dari luar ke dalam sel. Lalu yang kedua ada difusi terbantu. Difusi terbantu ini berlangsung ketika transfer glukosa dari luar ke dalam sel ini dibantu perantara melalui protein. Difusi terbantu ini terjadi karena glukosa tidak bisa melewati membran sel dengan sendirinya. Agar glukosa bisa melewati ini, membran akan masuk ke dalam sel. Glukosa diikat pada protein pembawanya. Lalu yang ketiga ada osmosis. Osmosis ini adalah proses menyeimbangkan konsentrasi air dari dalam luar sel. Osmosis juga terjadi pada kondisi hipotonik, yaitu saat konsentrasi larutan di lingkungan lebih pekat dibanding konsentrasi larutan di dalam sel. Membran sel juga memiliki sifat, yaitu sifat dinamis dan juga sifat asimetris. Sifat dinamis ini terjadi karena terdapat struktur seperti udara. Hal ini memungkinkan molekul lipid dan protein ini untuk bergerak. Lalu yang kedua ada sifat asimetris. Sifat asimetris ini terjadi karena komposisi protein dan lipid di bagian luar tak sama dengan komposisi protein dan lipid di bagian dalam sel. Lalu ada juga sifat membran sel berdasarkan kemampuan, yakni ada 3, yaitu impermeable, permeable sifat, dan semi-permeable. Impermeable ini sifat membran sel yang mengizinkan zat apapun di luar sel untuk masuk ke dalam sel. Yang kedua yaitu permeable sifat ini, di mana semua zat dapat melewati membran sel untuk masuk ke dalam sel. Biasanya sifat ini dimiliki membran sel yang rusak atau hampir mati hingga sel tak dapat bertahan hidup. Yang ketiga yaitu sifat semi-permeable, yaitu suatu keadaan di mana hanya zat tertentu yang dibutuhkan sel yang bisa masuk ke dalam sel. Biasanya membran sel normal memiliki sifat semi-permeable ini. Terdapat 2 proses yang terjadi, yaitu proses yang terjadi pada sel yang memiliki dinding sel, yakni pada sel tumbuhan, dan pada sel yang tidak memiliki dinding, yaitu pada sel hewan. Lalu kita akan membahas sitoplasma dan sitoskeleton. Sitoplasma ini adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma ini terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma ini juga berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan juga protein. Pada sitoplasma ini juga terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol ini mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Di dalam sitoplasma juga terdapat organel-organel sel berikut ini seperti mitokondria. Mitokondria ini berfungsi dalam proses oksidasi dan mualisasi. Lalu yang kedua ada plastisida. Di dalamnya terkandung klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Yang ketiga ada vakuola, berfungsi menyimpan zat makanan. Lalu yang keempat ada ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Dan ada juga retikulum endoplasma yang dibedakan menjadi 2, yaitu
retikulum endoplasma kasar, dan juga retikulum endoplasma halus. Di retikulum endoplasma kasar ini dijadikan sebagai tempat melekatnya ribosom. Lalu ada badan Golgi yang berfungsi secara aktif dalam sekresi dan sintesis polisakarida, dan yang terakhir ini ada lisosom yang berperan dalam proses matinya sel-sel. Lalu ada juga sitoskeleton rangka sel atau kerangka sel. Sitoskeleton ini merupakan jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggap hanya terdapat di sel eukariota, ternyata sitoskeleton ini juga terdapat ditemukan dalam prokariota. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, serta merayap di permukaan. Sitoskeleton eukariota ini terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu ada mikrofilamen, mikrotubulus, dan intermedia filamen. Ketiga filamen ini terhubung satu sama lain dan saling berkoordinasi. Seperti yang disebutkan tadi, yang pertama itu ada mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen ini bersifat fleksibel dan filamen aktin ini biasanya berbentuk jaring atau gel. Dan aktin juga berfungsi membentuk permukaan sel. Beberapa jenis bakteri juga mampu bergerak dengan filamen aktin ini seperti bakteri Listeria monocytogenes yang menyebar melalui dari sel ke sel dengan menginduksi penyusunan filamen aktin pada sitosol sel inang. Lalu yang kedua ada mikrotubula. Mikrotubula ini atau mikrotubulus adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin yang bersifat lebih kokoh dari aktin. Mikrotubulus juga mengatur posisi organel di dalam sel, dan mikrotubulus ini memiliki 2 ujung, yaitu ujung negatif dan juga positif. Ujung negatif ini terhubung dengan pusat pengatur mikrotubulus dan ujung positif yang berada di dekat membran plasma. Organel ini dapat juga meluncur di sepanjang mikrotubulus untuk mencapai posisi yang berbeda di dalam sel, terutama saat pembelahan sel. Lalu yang terakhir ini ada filamen intermediate yang berbentuk serat mirip tali. Filamen ini juga memberi kekuatan mekanis pada sel sehingga sel tahan terhadap tekanan dan peregangan yang terjadi pada dinding sel. Filamen ini juga memberi kekuatan pada dinding sel. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang membran sel dan juga sitoskeleton sitoplasma. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.